Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dida Syahidatul Afifah. Saya adalah guru di SD Negeri Mekarsari, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik ujian kinerja atau UKIN secara luring di sekolah saya di SD Negeri Mekarsari, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Berikut ini video praktik ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Ya. Untuk selanjutnya, siapa yang tadi pagi datang ke sekolah paling awal? Ya, benar Nalita? Ya, siap. Untuk berdoa, kita apresiasi kepada teman kita yang datang lebih awal. Berarti disiplinnya sudah bagus, ya. Untuk Nalita, siapkan dipimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Manfaat disiplin itu untuk jembatan di antara tujuan dan prestasi. Biar pintar, biar juara, biar cerdas, dan prestasi kita tercapai. Nah, disiplin itu adalah tengah-tengahnya. Jadi kalian harus senantiasa menerapkan kedisiplinan mulai dari sekarang. Ibu, apresiasi dan tepuk tangan kepada Narita. Ya, sebelum pelajaran dimulai, Ibu mau tahu siapa yang tidak hadir hari ini? Semua Alhamdulillah, sehat semua? sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi coba lihat, Ibu mau mengecek dulu berdasarkan emot di depan, siapa yang datang ke sekolah dengan perasaan bahagia? Siapa yang hadir dengan semangat? Sip, hebat. Kemudian siapa yang hadir tapi masih ngantuk? Tidak ada ya. Pagi-pagi harus semangat, masih segar. Di rumah tadi mandi dulu tidak? Sarapan tidak? Ya, biasakan sarapan dan mandi tiap pagi agar badan kita menjadi bugar. Belajar juga semangat. Ya. Untuk sekarang kita literasi Al-Quran. Bacakan terlebih dahulu surat Al-Kautsar secara bersama-sama. Ikuti sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Sadaqallahu
Ikuti sama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pelajaran yang baru, kita ingat-ingat dulu. Minggu kemarin kan kita masih libur ya. Jadi minggu kemarin di rumah baca dulu tidak? Belajar dulu tidak di rumah? Belajar apa di rumah? Ya, bagus. Dan sebelum kita lanjutkan, coba lihat dulu ke depan. Aku mau kasih cerita dulu. Kalau malam terus mati lampu, kita takut tidak? Takut. Kalau takut biasanya ngapain? Ngumpet. Oh, siapa yang di rumah membaca terlebih dahulu? Saya. Coba, kalau misalnya baca, ibu mau tanya, siapa yang tahu surah Al-Falaq itu berapa ayat? Berapa ayat? 5 ayat. Bagus. Coba lihat dulu, kita amati dan ceritakan gambar berikut. Gambar pertama yang ada di dalam pikiran kalian ini sedang apa? Ada seorang ustadz atau bapak guru sedang mengajar di kelas dan anak-anak didiknya juga sedang memegang Al-Quran. Berarti ini sedang melakukan tadarus Al-Quran. Siapa yang berani membacakan surah di depan kelas? Siap, nanti kita akan cek satu persatu siapa saja yang sudah hafal Al-Quran surah Al-Falaq. Ya. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini, coba lihat. Apa arti surat Al-Falaq? Maaf, membaca Al-Quran surah Al-Falaq. Dan jika ingin mengetahuinya, ikuti ceritanya. Agenda kita untuk hari ini, yang pertama mengamati video. Nanti akan ibu sajikan video pembelajaran yang akan kita laksanakan di pembelajaran pertemuan yang pertama ini. Dan yang terakhir menyimpulkan atau merefleksi. Ya, coba manfaat dan motivasi. Coba lihat, di sana ada gambar orang yang sedang apa? Yang sedang belajar. Tugas kerja keras kita yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Kerja keras merupakan apa? Ya, coba diperhatikan di depan. Di PowerPoint sudah ibu sediakan untuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu, coba yang pertama apa Narita? Menelaah bacaan. Surat Al-Falaq dan artinya dengan benar. Sip, bagus. Coba yang terakhir Naufal, bacakan yang terakhir. Di pengamatan video, peserta didik dapat menganalisis isi kandungan surat Al-Falaq dengan benar. Ya, bagus. Ada 6 macam. Yang pertama, literasi buku, dapat menelaah Al-Quran surah Al-Falaq. Kemudian dengan metode make a match, nanti akan kita adakan atau akan kita buat kelompok pembelajaran. Selanjutnya, untuk kisah inspirasi pagi. Ya, kali ini ibu akan sediakan cerita. Coba diamati dulu ya videonya. Siap diamati? Siap. Semangat pagi. Semangat. Ya, bagus. Dari video tersebut, bagaimana pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah inspirasi pagi itu? Ya. Sip, bagus ya. Sebelum kita lanjut, ibu akan bagikan dulu kelompok untuk pembelajaran kali ini.
satu ini kelompok 1 Narita, Gisa, Ika, Natasha, dan Clara. Baik, untuk pembagian kelompok sudah sesuai dengan kelompoknya. Ibu harap kalian bisa menyaksikan, terus kemudian bisa mengamati dengan seksama pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Tentang apa? Mari belajar surat Al-Falaq. Sip, bagus. Coba ikuti sama-sama video yang sudah Ibu sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Kita bertemu lagi di video sumber pembelajaran yang satu, yaitu mari belajar Al-Quran surah Al-Falaq. Semoga kita senantiasa dapat memahami pembelajaran yang akan kita laksanakan kali ini. Dipahami dari sana? Coba sekarang kita dengarkan tata cara membaca surat Al-Falaq. Ikuti sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikuti dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Baik, kita masuk kepada makna kandungan Al-Quran surah Al-Falaq, yaitu memerintahkan kepada kita agar selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terpelihara dari kejahatan. Makna Al-Quran surah Al-Falaq ayat pertama. Nah, jadi anak-anak, apabila kita senantiasa membaca Al-Quran surah Al-Falaq ini, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan itu. Dengan demikian, Quran surah Al-Falaq ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah lah tempat kita berlindung. Baik anak-anak, itu saja yang menjadi pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih atas perhatian. Setelah kita amati bersama video pembelajaran barusan, sudah bisa dipraktekkan ya untuk bacaannya? Sudah bisa? Sudah. Baik. Semangatnya, mana semangatnya? Coba tepuk semangat. Ya, bagus. Kalau begitu, Ibu akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Di sini sudah Ibu sediakan apa saja yang sudah kita amati dan bisa ditulis di lembar kerja per kelompok ya.
Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya baik. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan sama ibu ya, atau sama teman sekelompoknya. Coba kita berdiskusi bersama. Yang pertama pertanyaannya, makna Al-Quran surah Al-Falaq dengan artinya berdasarkan video pembelajaran yang sudah kita amati. Apa makna dari Quran surat Al-Falaq? Kemudian yang kedua, apa manfaat dari mempelajari Al-Quran surat Al-Falaq? Dan yang ketiga, apa saja pesan atau isi kandungan dari Al-Quran surah Al-Falaq? Sudah selesai? Sudah. Bagus. Kalau sudah selesai, kita ajukan dulu. Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Oh baik, Lida. Coba Lida, apa yang mau ditanyakan? Kapan saja waktu untuk membaca surat Al-Falaq? Oh bagus, pertanyaannya kapan saja ya waktunya kalau kita mau membaca surat Al-Falaq? Coba sebelum ibu menjawab, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari teman kita? Saya, Bu. Baik, Naufal. Apa Cuk? Pagi, Ya. siang, malam hari, dan sebelum tidur. Bagus, tepat sekali jawabannya. Tepuk tangan untuk Naufal. Ya. Nah, dari jawaban Naufal tadi, ya berdasarkan Al-Quran surah Al-Falaq bisa dibaca kapan saja agar kita mendapat perlindungan, baik itu pagi hari ataupun sore hari ataupun juga malam hari. Karena apa? Seringkali kita kalau malam itu merasa takut. Nah, jangan takut, bacalah surah Al-Falaq. Insya Allah, Allah akan senantiasa melindungi kita dari berbagai macam kejahatan. Ya, kejahatan yang ada dalam surah Al-Falaq itu apa saja contohnya? Satu, yang pertama itu kejahatan apa? Makhluk. Dalam video tadi sudah dijelaskan, kejahatan makhluk itu bisa datang dari mana saja. Bisa dipahami? Bisa. Ya. Untuk sekarang kita bacakan secara klasikal, secara kelompok, nanti secara individu ke depan ya, surat Al-Falaq. Siapa yang berani akan kita tampilkan untuk membaca surah Al-Falaq di depan kelas. Sudah siap? Siap. Oke, tepuk semangat. Coba kita perhatikan cara membaca surat Al-Falaq yang baik dan benar. Diikuti satu kali dan satu kali video dan satu kali kalian. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق Qul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق Syarri ma khalaq. Shadaqallahul Azim. Baik, dari bacaan tersebut yang sudah kita ikuti sama-sama, siapa yang berani untuk membacakan surah Al-Falaq ke depan? Saya, Bu. Ya, hebat. Ayo, sini ke depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul
membagikan potongan ayat dan potongan terjemah dari Al-Quran surah Al-Falaqnya. Siap, disediakan ya. Sudah selesai? Sudah. Baik, hebat. Sekarang kita cari potongan ayat dari surat Al-Falaq yang sudah Ibu sediakan. Pemahaman Al-Quran surah Al-Falaq, metode make a match. Ibu akan campurkan dari potongan ayat Al-Quran sama pengertiannya. Coba 2 dan kelompok 3 maju ke depan, satu orang. Satu orang kelompok 2, sekarang kelompok 3 cepat. Ambil satu potong. Ini ayatnya, ini artinya. Ambil satu. Kita akan pasangkan dari ayat sama arti dari surat Al-Falaq dan tim 1 menjadi penilai. Benar tidak? Cocok tidak? Siap ya? Untuk ayat ke-1, yang kebagian ayat ke-1, maju ke depan. Arti sama ayatnya. Ya, bagus. Ke depan sini ke Ibu. Ini. Ya. Coba bacakan ayatnya dulu. Artinya? Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Betul tidak kelompok 1? Betul. Bagus. Duduk kembali. Ayat kedua. Coba ayat kedua. Mana ayat kedua? Ya, bagus. Ayat kedua. Bacakan ayatnya. Artinya? Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Betul tidak kelompok 1? Betul. Hebat. Bagus. Bacakan ayatnya untuk ayat ketiga. Artinya? Dan dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Betul tidak kelompok 1? Betul. Tenang, duduk kembali. Ayat keempat. Coba ayat keempat siapa? Ayat keempat. Siap, baik. Ayat keempat, bacakan ayatnya. Harap dari metode barusan yang sudah kita gunakan bisa menambah pemahaman kita terhadap bacaan ayat Al-Qurannya dengan artinya, ya. Kemudian sekarang kita ganti, kita rolling, ya. Kelompok 2 sebagai tim penilai, ya. Kelompok 3 sebagai pembaca, kelompok 1 sebagai artinya. Siap, bisa diikuti? Siap. Tepuk semangat. Baik. Percobaan simulasi sudah kita laksanakan. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Coba dicek, lihat LKPD yang tadi dikerjakan sudah terisi semua belum? Kalau sudah semua terisi, coba dipaparkan. Presentasikan di depan per orang, per kelompok untuk memaparkan di depan kelas. Kelompok 1 terlebih dahulu. Disilakan. Coba presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. 1. Jangan takut gelap. 2. Jangan sering menonton film horor. 3. Ketika kita ketakutan harus membaca doa. 4. Karena ketakutan berlebihan jadi salah paham dan menyebabkan kecelakaan. Bagus. Pertanyaan kedua. Tidak memakai perhiasan secara berlebihan ketika keluar. Ketika malam gelap gulita, maka cara menghindarinya dengan memperbanyak baca surat Al-Falaq. Memperbanyak membaca sholawat agar kita terlindungi. Memperbanyak sholawat dan membaca Quran surat Al-Falaq sebagai pelindung diri kita dari sifat iri dan dengki. Bagus. Dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Senantiasa membaca Quran surat Al-Falaq agar terhindar dari kejahatan. Ya, bagus. Untuk kelompok 2 tepuk tangan.
sampai 5, apa saja yang dapat kita pelajari? Coba dari kelompok 1, apa yang dapat kita pelajari dari pembelajaran surah Al-Falaq ini? Kesimpulannya agar sip, bagus. Coba kelompok 2. Ya, dari kejahatan apa saja? 1, 2. Betul. Yang ketiga? Betul. Yang keempat? Iya, betul. Kelompok 3. Surat Al-Falaq ini ada berapa ayat? 5. Ayat di mana diturunkannya? 4. Oleh karena itu, surah Al-Falaq termasuk golongan surat Makkiyah. Ibu punya lembar evaluasi. Ini lembar evaluasi yang harus dikerjakan secara individu, ya. Dari pembelajaran yang sudah kita simpulkan, dari pembelajaran yang sudah kita presentasikan secara berkelompok, ibu akan sediakan evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian sudah sampai di mana, sudah hafal atau belum surah Al-Falaqnya. Coba dikerjakan, ditutup bukunya, dikerjakan secara mandiri. Terdiri dari soal pilihan ganda, kemudian uraian. Ya, ini kelompok 2. Ya. Dikasih nama, kemudian kelas, dan tanggal evaluasi hari ini. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 18, ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, bagus. Kalau sudah selesai, bisa dikumpul ke depan, tapi dikumpul secara berkelompok. Kelompok mana yang belum? Sudah semua? Sudah. Hasil evaluasi sudah dikerjakan dan sudah dikumpulkan di depan. Sekarang keluarkan buku tugasnya dan tuliskan untuk PR atau tugas minggu depan. Ya. Keluarkan buku tugasnya dan tuliskan untuk penugasan membuat kaligrafi atau tulisan Arab yang indah. Ya. Di rumah dan dituangkan dalam kertas yang berbentuk A3 atau kertas gambar, buku gambar. Selesai menulis tugasnya? Sudah. Kalau sudah, tutup bukunya dan sekarang kita simpulkan dari pembelajaran awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat dan barokah untuk kita semua. Menambah lagi semangat untuk belajar, senantiasa di rumah untuk dibaca terlebih dahulu.
perlindungan terhadap segala macam bentuk kejahatan yang ada di muka bumi ini, ya. Mulai dari kejahatan makhluk, kejahatan malam, kejahatan tukang sihir, dan kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Baik, sudah berapi semua? Sudah. Untuk LKPD dan evaluasi pembelajaran dikumpul di depan. Dikumpul ke meja ibu paling depan. Ya, sudah semua ya. Untuk evaluasi sudah ibu nilai, dan lembar kerja yang sudah kelompok kerjakan juga sudah ibu nilai. Dari awal sampai akhir ibu nilai dari sikap, dari keterampilan, dari pengetahuan dengan mengerjakan tes sudah dapat nilainya. Kelompok 1 Narita sama Gisa, tepuk tangan. Untuk reward sebagai motivasi biar minggu depan kalian belajarnya tambah semangat, mendapatkan kelompok baik diberikan kepada kelompok 3, tepuk tangan. Kelompok hebat ibu berikan kepada kelompok 2, tepuk tangan. Dan kelompok super kepada kelompok 1. Untuk pertemuan hari ini ibu rasa sudah cukup. Kita baca doa dulu sama-sama. Untuk berdoa kepada Narita disilahkan. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada pembelajaran minggu depan. Siap belajar lagi minggu depan? Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.